Halo, sudah sini. Baik, Sobat Asa Timur Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kita di konten Teras Asa episode yang kedua. Goyang-goyang meja. Jadi kita mulai hal yang baru. Jadi kalau kemarin live-nya live Instagram dengan 2 akun atau 3 akun, kali ini kita berusaha dengan cara baru, live bersama narasumber asli. Kalau orang lain sih banyak yang lakukan ini, tapi untuk di Asa Timur ini untuk pertama kali. Kita bersama dengan Kakak Farid. Halo, Kak Farid Sahrir, Dek. yoi. Ya, Farid Sahrir ini teman saya di kampus, sama satu angkatan. Boleh Kak Farid perkenalkan dirinya, Kak Farid? Halo teman-teman. Saya Farid. Sekarang saya menjabat sebagai GM di PT Ruang Satu Rasa, atau mungkin lebih dikenal salah satu brandnya itu Tasty Indonesia di Makassar. Hmm, Ruang Satu Rasa, Testi, Dek. Yoi. Testi di Makassar. Iya, Berapa betul. cabang ini? Alhamdulillah kemarin baru saja soft opening cabang ke-9-nya. Hmm. Hari Jumat kemarin soft opening cabang ke-9. Kita bahas Testi sedikit dulu. Boleh, boleh, boleh. Testi ini dimulai tahun berapa? 2018, akhir 2018. Oh, Saya join 2021. berarti kalau 2018 masih terhitung lumayan lah, 5 tahun lebih. Iya. Kak Farid ini di Ruang Satu Rasa ngurusin apa? Kalau sekarang beberapa waktu belakangan kebetulan diamanahkan sebagai GM, jadi kurang lebih seluruh proses bisnis dari PT Ruang Satu Rasa itu dalam pengawasannya saya, Hmm, kayak gitu. ya. Ini ada Mahathir ini sama Herudin. Mahathir. Imam. Oh, Imam. Nah, kita akan bahas di live ini terkait UMKM karena UMKM adalah hal yang menarik. Yang saya baca tadi malam ada 107 tenaga yang terterima di UMKM, sektor yang sangat luar biasa, sangat besar kan. Iya. 5. Ini Testi hanya Testi atau ada produk lainnya Ruang Satu Rasa ini? Kalau PT Ruang Satu Rasa kita membawahi 3 brand. Yang pertama itu Tasty, kebetulan itu adalah brandnya kami yang saat ini yang paling hype. Terus yang kedua ada Crave Pastry, produknya pastry-pastryan. Iya. Terus yang ketiga kita ada Tes Maniak yang baru saja launching di tahun ini. Yang ketiga apa tadi? Tes Maniak. Jadi dia jualannya merchandise. Oh, merchandise. Iya. Gitu. Nah, Testi UMKM. Tergantung pakai definisi apa. Ya, Karena ada beberapa definisi untuk menjelaskan apa itu UMKM. ya. Boleh dijelaskan kepada itu UMKM. Eh, UMKM itu bagaimana? Definisinya sendiri tergantung kita mau lihat dari sudut pandang apa. Di undang-undang ada definisinya sendiri, untuk kepentingan pajak ada definisinya sendiri. Jadi kalau untuk kepentingan pajak UMKM itu disebut UMKM ketika penghasilannya tidak mencapai 4,8 M setahun. Setahun. Ya, itu definisi yang sering digunakan dalam konteks untuk kepentingan pajak. Kalau saya sering pakai definisi yang lebih operasional lagi. Jadi definisi ini saya kembangkan dari teori yang atau artikel yang dibahas di Harvard Business Review. Jadi di artikel tersebut dijelaskan bahwa UMKM itu atau mereka sebutnya small business. Small business itu usaha yang memang betul-betul dirintis dari awal dengan sumber daya yang terbatas. Sampai situ saja definisinya. Dengan sumber daya yang terbatas. Dengan sumber daya yang terbatas. Nah, pada artikel tersebut si penelitinya juga menjelaskan bahwa UMKM itu harus melewati 5 fase atau setidaknya 4 fase untuk keluar dari statusnya sebagai UMKM. Seperti itu mungkin. Berarti tadi ada dari perpajakan. Iya. 4,5 M per tahun. 4,8 M per tahun. 4,8 M per tahun. Kalau dari Harvard Business School, sumber daya yang terbatas. Bisnis yang dirintis dengan sumber daya yang terbatas. Sumber daya yang terbatas. Nah, kalau kayak Testi itu pakai definisi apa nih? Kalau saya pakai definisi yang Harvard Review tadi. Harvard School.
kita masih selalu asumsikan diri tak sebagai UMKM. Karena kita melihat dengan label UMKM ini, kita punya peluang untuk terus bertumbuh dan tidak terbatas. Kalau kita puas, kita menganggap, oh bukan milik UMKM, takutnya kita terlena. Jadi ya sudah, kita labeli diri tak saja UMKM terus. Gitu mungkin. Tadi kan Kak Farid sempat mention ini 4 fase, 4 tahap itu. Apa itu? Jadi small business itu di artikelnya dia bilang fase yang pertama itu existence. Jadi pada fase itu bisnis baru dimulai. Challenge-nya dia adalah menemukan bagaimana caranya produknya bisa terjual. Kalau saya sederhanakan, challenge-nya dia adalah market fit. Jadi pada fase ini strategi yang dia butuhkan adalah branding mungkin, marketing, dan selling. Tujuannya untuk meningkatkan brand awareness-nya, untuk memasarkan produknya supaya produknya bisa diterima oleh masyarakat. Terus fase yang kedua itu namanya survival. Survival ini kan tadi fase pertama produknya berusaha untuk dijual. Di fase kedua ini produknya sudah market fit. Jadi challenge-nya dia adalah menjaga proses operasionalnya. Dalam hal ini menjaga cash flow-nya. Jangan sampai pengeluarannya ternyata lebih besar daripada pemasukannya. Penentuan harga jualnya mungkin tidak sebaik yang diharapkan, dan seterusnya. Nah, di sini challenge-nya dia adalah membuat sistem. Sistem di sini yang dimaksud adalah sistem sederhana. Misalnya untuk memproduksi suatu produk, prosesnya seperti ini. Kurang lebih seperti itulah. Terus fase yang ketiga itu apa lagi namanya, Dik? Fase yang ketiga itu namanya sukses. Nah, di fase sukses ini sudah market fit, cash flow sudah aman. Fase ini tujuannya untuk menstandarisasi. Isu utamanya adalah stabilitas. Jadi pada fase ini yang paling diperlukan adalah organizational development. Terus fase berikutnya, fase ketiga ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu sukses dan berhenti. Yang kedua itu sukses dan growth. Sukses dan berhenti. Ada orang yang puas nih dengan kesuksesannya. Dia misalnya cukup nih dengan satu mau saja cabangku, tidak perlu expand lagi ke cabang berikutnya. Ada orang yang sukses di cabang ini, berarti berikutnya harus pikirkan cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat, dan seterusnya. Jadi terbagi 2, Ki. Kita bahas dulu yang pertama, yang memutuskan untuk growth. Nah, untuk growth itu challenge-nya adalah ekspansi atau replikasi. Sistem yang sudah matang tadi, yang sudah sukses diaplikasikan di fase ketiga, harus bisa direplikasi. Itu yang pertama. Terus challenge-nya yang kedua, bagaimana caranya dia dapat cukup modal untuk melakukan ekspansi itu. Itu challenge atau gambaran untuk fase 3A ini. Terus yang berikutnya, kalau misalnya dia puas dengan dengan sukses yang tadi, tugasnya dia adalah menciptakan inovasi. Jadi dia tugasnya adalah bertahan, stay relevan dengan industri. Kita masuk ke fase keempat. Fase keempat itu namanya take off. Kita mention tadi di 3A. Growth, sukses dan growth. Take off ini itu tadi challenge-nya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Challenge-nya adalah melakukan ekspansi. Jadi yang dia butuhkan adalah modal, yang dia butuhkan adalah kemampuan untuk mereplikasi sistemnya ke cabang-cabang lain yang dia buka. Fase terakhir itu namanya maturity. Di maturity ini itu tujuannya menciptakan inovasi, stay relevan dengan kebutuhannya market. Jadi semua ujungnya ke maturity. Tergantung industrinya, tergantung pelaku usahanya. Dia mau lewat jalur 3A, dia lewat fase take off, atau mau langsung finish, atau mau langsung loncat dari fase sukses ke fase maturity ini. Seperti itu. Berarti tadi ada produknya terjual pertama, kemudian bertahan cash flow teratur. Betul. Baru sistem tadi dibagi jadi 2, ada growth, ada berhenti. Tapi tadi menarik ini, karena kalau berhenti tapi tidak berhenti di satu cabang saja, artinya dia inovasi terus. Mau expand ya. Inovasi. Kemudian terakhir tadi maturity. Maturity. Apa itu? Sorry, saya baru dengar istilah ini, jadi bisa ditambah yang terakhir ini. Jadi maturity itu kasarnya kita sudah cukup berkuasa lah di industri. Cukup besar nih produknya, jadi tugas tak sebagai brand
adalah stay relevan atau bertahan di industri. Jangan sampai kita digilas sama kompetitor-kompetitor pendatang baru. Nah, senjata yang bisa dipakai untuk stay relevan di industri itu antara lain inovasi. Wah, menarik. Berarti UMKM ini. Sangat menarik. Nah, kita kan akan bahas rumus berhasil berkarir di UMKM. Kemarin itu, bahkan saya sendiri sebagai hire ini, kadang pesimis juga ya, aduh. Berkarir di UMKM itu kayak udah ada masa depannya. Bahasa kasarnya begitu, ada masa depannya. Pun kalau mau bisa, bahkan orang berpikiran UMKM itu paling mudah kan menyerap tenaga kerja kan UMKM. Iya, betul. After ada pengalaman di situ dia cari ke tempat yang lebih besar lagi. Ya. Apakah memang asumsi yang saya bisa dipatahkan begitu? Atau UMKM memang ini ya bagusnya jadi batu loncatan aja? Oke. Sorry, saya simpulkan pertanyaannya. Jadi pertanyaannya mungkin arahnya ke apakah ada di masa depannya ini? Ya, betul. Ke situ ya, betul. Oke. Kita lihat UMKM-nya sekarang berada di fase mana. Kalau misalnya dia di fase pertama atau kedua, sepertinya belum butuh atau belum bisa gantungkan karir tak di situ. Dia levelnya belum pada kebutuhannya untuk SDM unggul atau belum pada level yang butuh pengelolaan SDM yang complicated. Yang mereka olah adalah SDM yang secara sederhana saja, mungkin 2-3 orang atau bahkan mungkin si ownernya yang menjalankan langsung operasionalnya dan seterusnya. Di fase itu belum bisa gantungkan harapan tak sama UMKM. Tapi pada saat UMKM transisi dari fase kedua ke fase ketiga, di sini sering ada jebakan. Kadang si pelaku UMKM-nya itu harusnya waktunya transisi dari 2 ke 3. Cuma dia terjebak sama kebutuhan atau isu-isu yang ada di fase pertama kedua saja. Yang dia lakukan marketing saja terus. Dia tidak terlalu urusi pengelolaan SDM-nya. Nah, di sini pentingnya pengelolaan SDM atau di sini pentingnya kita paham posisi tak sebagai orang yang kasarnya punya concern lah untuk memajukan UMKM. Seperti itu mungkin. Berarti fase 1, fase 2 rawan untuk berkarir. Iya. Ya, berarti kasarnya wajar kalau kita, tapi bahaya juga ini sih informasi ke mereka, kalau mereka karyawan dengerin ini perusahaan kita masih fase 1, 2 ini. Saya keluar aja cari yang fase 3, fase 4. Jadi sekarang begini. Dimanapun kerja selalu ada plus minusnya pasti. Kita bagi industri menjadi 2 garis besar mau saja. Yang pertama itu settle corporate, yang kedua UMKM. Apakah di settle corporate itu aman? Ya betul, cenderung aman. Tapi apa minusnya? Di settle corporate itu kita cuma menjadi bagian kecil dari sistem yang sudah complicated, yang sudah rumit. Jadi kita akan sangat mudah digantikan, peran tak tidak vital. Mungkin kita cuma mengerti sebagian kecil dari proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Pengaruh tak mungkin tidak seberapa. Tapi sebaliknya, kalau di UMKM, oke lah, kasarnya UMKM kita tidak tahu tahun depan masih ada atau tidak. Kasarnya begitu. Tapi sebaliknya, UMKM itu menjanjikan pengalaman yang luar biasa sebenarnya. UMKM kasih kesempatan untuk belajar, untuk aplikasikan apa yang kita pelajari. Kesempatan tak untuk trial and error jauh lebih terbuka di UMKM dibanding di corporate yang sudah settle. Kalau di UMKM, biasanya kita akan dilibatkan dalam pembangunan sistemnya. Jadi kurang lebih punya pengalaman untuk bangun sistem. Dan kalau ada pemahaman terkait pembangunan sistem, kita mengerti proses operasional dari A sampai Z, itu pemahaman tak lebih komprehensif lagi. Itu mungkin keuntungannya. Tinggal kita tentukan tujuan karir tak mau kemana. Kalau mau belajar, mau bertumbuh, mau ngerti isu atau proses bisnis secara komprehensif, ya jangan dulu masuk ke settle corporate. Kita fokus dulu, kita belajar dulu di UMKM. Nanti pengalaman tak ini yang kasarnya generalis, kita masuk ke bidang-bidang yang lebih spesialis. Seperti itu. Tinggal dilihat UMKM-nya, apakah UMKM-nya prospek bisnisnya ada atau tidak. Apakah si ownernya ini terbuka dengan ide-ide perubahan atau tidak. Apakah dia mau fasilitasi untuk belajar dan bertumbuh atau tidak. Sisa itu yang kita ukur.
Kalau 3 komponen ini bisa dipenuhi sama UMKM, sepertinya berkarir di UMKM itu terlihat sangat menarik untuk saya. Hmm. Tapi ini saya tidak tahu apakah Kak Farid ini dapat, tapi saya dapatnya orang ini kayak dia tidak sampai ke pemikiran begitu. Dia Oke. sampainya adalah saya kerja dapat uang begitu. Ya, Bar- walaupun memang tujuan tak kita kerja kan dapat uang begitu. Oke, oke. Sebenarnya nggak bisa disalahkan juga karena kan beda-beda ki kondisinya orang. Kita Iya. nggak tahu latar belakang ekonominya orang seperti apa. Hmm. Kita nggak tahu latar belakang pendidikannya orang-orang seperti apa. Hmm. Tapi kalau saya pribadi, saya melihat bekerja dengan di UMKM, katakanlah kita berasumsi kalau pendapatan di UMKM itu jauh lebih rendah dibandingkan di settle corporate. Ya. Katakanlah seperti itu, saya beranggapan bahwa kerja di UMKM itu bisa bernilai investasi kalau terpenuhi poin-poin yang itu tadi. Hmm. Jadi bisa belajar, bisa trial and error dan tetap dapat gaji. Hmm. Ya kurang investasi apa? Tapi tidak bisa disalahkan juga orang yang pilih untuk bekerja di settle corporate, untuk orang yang bekerja di pemerintahan tidak bisa disalahkan juga. Kita ngerti sih kondisinya mereka. Tinggal pilihan ada di tangan tak. Cuma ini kan kalau kita bilang, saya pernah jadi pencari kerja dan Oke. untuk masuk di perusahaan yang sudah settle, perusahaan yang besar itu sulit. Oke. Sulit. Plus ada ekspektasi bahwasanya habis ini juga saya banyak temukan ini kalau saya interview orang. Oh ternyata susah itu cari kerja. Karyawanku pun bahkan bilang oh, ternyata susah cari kerja. Impiannya setelah kuliah langsung kerja. Tapi ternyata susah cari kerja. Oke. Jadi mindset bahwasanya baguslah kita berkarir di awal di UMKM itu harus dipelihara juga deh. Berarti. Iya, iya betul. Kalau masalah susah cari kerja, sebenarnya ini kan isu klasik Ya. yang tidak bisa dipecahkan. Iya. Bagaimanapun caranya. Berarti, Pemecahannya isu ini sebenarnya ada di tangan tak. Kalau punya ki value, punya ki skill-skill tertentu, punya ki Ya. pengetahuan, sering ki ikut pelatihan, sering ki ikut nongkrong sama teman tak yang mungkin paham tentang teknis-teknis pekerjaan, bisa kasih ki gambaran tentang dunia kerja itu seperti apa, dan secara tidak langsung naik ki value tak, ya kesempatan untuk berkarir di mana saja sepertinya terbuka. Tinggal diperiksa lagi ke diri tak, susah dapat kerja karena lapangan kerjanya yang tidak tersedia, atau jangan-jangan value tak memang yang tidak cukup. Iya betul. Berarti memang UMKM ini tadi didapat kalau saya sih konkretnya yang saya tangkap bahwasanya kalau kita masih muda, anggaplah umur 19, 18. Iya. Memang agak-agak menarik kalau kita di UMKM. Karena Betul. dengan benefit yang didapat tadi, pengetahuan, Betul. sistem dan lain-lain, bahkan berkontribusi membangun sistem itu kan luar biasa itu. Iya. Betul. Iya, kalau itu kan privilege yang dimiliki sama orang yang punya umur lebih muda tuh. Punya tanggung jawab yang lebih sedikit dibanding orang-orang yang sudah berumur, mungkin yang ada anaknya, ada istrinya. Jadi tidak ada salahnya mungkin 2-3 tahun dia pakai untuk belajar di UMKM. Sangat menarik dengan pengalaman yang diberikan, begitu kesempatan yang diberikan untuk belajar, untuk bertumbuh. Nah, kalau kita itu kan terkait pembahasan UMKM apakah memang cocok untuk berkarir awal di situ. Nah, biasanya itu kalau UMKM cenderung dia terima orang yang kayak bagaimana? Apakah memang oke lah orang yang bahasanya value-nya enggak ada. Oke. Yang penting mau saja kerja. Oke. Jadi teman-teman bisa menyiapkan diri begitu. Oke. Nah, ini sebenarnya yang jadi isu juga yang sering saya temui di beberapa UMKM. Kadang UMKM tidak punya parameter untuk terima orang. Ya. Jadi satu-satunya kriteria untuk mereka menerima orang adalah mau kerja. Ya. Nah, itu kan parameter yang mau kerja itu satu hal, bisa bekerja dengan baik itu hal lain. Jadi sayang kalau parameternya itu saja. Kalau yang sering saya temukan, apa pertimbangannya UMKM dalam memilih SDM-nya? Itu yang pertama biasanya, bagaimana caranya supaya bisa dihindari ini biasanya? Yang pertama kita rumuskan, kita mau SDM tak seperti apa? Industri tak bergerak ke arah mana sehingga SDM yang kita butuhkan seperti apa? Misalnya kita industrinya F&B. F&B zaman sekarang kan butuh orang-orang yang katakanlah keren, katakanlah gaul. Dari situ kita tentukan kriterianya. Oh, kriterianya penampilannya seperti ini, umurnya seperti ini, skill komunikasi yang dia harus miliki seperti ini, kepercayaan dirinya harus seperti ini, dan seterusnya.
Kalau industri tak bergerak di bidang yang lebih formal, tidak mungkin pakai kriteria yang sama. Betul. Ya, seperti itu, dicocokkan Ki. Cuma kembali lagi, itu jebakan yang sering ditemukan di UMKM. Satu di kriterianya, yang penting mau kerja. 1-2 bulan pertama oke. Ya. 2, 3, 4 bulan berikutnya kita tidak tahu. Ini orang masih relevan dengan kebutuhan tak atau tidak. Dia bisa jalankan sistem tak atau tidak. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik dengan UMKM, diperiksa kembali UMKM-nya seperti apa. Diperiksa kembali, kita cocokkan dengan diri kita, apakah UMKM seperti ini cocok dengan saya yang punya value seperti ini. Kalau cocok, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, skill apa yang perlu saya miliki untuk melamar di posisi ini. Sudah nih, kalau jelas nih skill set yang dibutuhkan, kita lengkapi, kita belajar, kita ikut pelatihan, kita berdiskusi dengan orang-orang yang punya pengalaman di bidang tersebut mungkin. Saya teman-teman mungkin tahu, jadi saya kan juga merekrut juga sebenarnya. Nah, seperti yang Kak Farid bilang, asal mau jujur, sekarang saya di posisi itu. Oke. Saya merekrut itu karena berangkat dari pengalaman 1 tahun lebih, 2 tahun lah, 2 tahun bahwasanya biasanya yang saya temukan itu adalah kalau dia ada pengalaman terus masuk ke kami, ya jadinya cepat keluar. Oke. Cepat keluar. Beda dengan orang yang memang mau jadi kerja. Oke. Dalam artian memang kebutuhannya untuk memenuhi keluarga. Dia sudah kayak susah dapat yang lain, tapi tentunya saya filter lagi yang mana fit dengan culture-nya kan gitu. Jadi pertanyaannya milih yang punya pengalaman atau fresh graduate? Iya. Oke. Ada memang beberapa fenomena, tidak bisa digeneralisir. Nah, orang yang punya pengalaman itu punya kecenderungan untuk cepat keluar dan seterusnya, tidak bisa digeneralisir sebenarnya. Pun sorry saya potong, pun sebenarnya kalau dia pun mau cepat pindah, kayaknya tidak apa-apa juga sih, Di. Iya, betul. Itu kan pilihan karir. Iya. Tapi kita yang susah. Apa tadi pertanyaannya? Yang fresh graduate atau punya pengalaman? Untuk level UMKM. Oke. Kalau saya pribadi, saya prefer pilih yang fresh graduate. Oh, ya. Kenapa yang fresh graduate? Menurutku fresh graduate itu punya potensi yang bisa dipoles. Jadi kita bisa bentuk dia sesuai dengan kebutuhan tak. Bisa diarahkan, belajar ke bidang ini. Butuh ke ini, butuh ke ini. Tinggal diperiksa lagi kembali, apakah si fresh graduate ini penuhi kriteria yang tadi kita tentukan atau tidak. Jangan sampai dia cuma penuhi itu tadi kriteria yang pertama, mau kerja. Sayang kalau kriterianya satu, tambahlah kriteria lain. Punya kemampuan apa, punya skill apa. Saya bisa enggak, Kak Farid? Tadi kan ada 4 yang UMKM itu, level 1, level 2. Kira-kira kalau kayak gimana sih yang cocoknya karyawan itu masuk ke situ, level 1, level 2, 3, ada enggak? Bisa dijelaskan? Kan tadi Kak Farid jelaskan ada level 1, level 2 UMKM itu. Oke. Nah, untuk pemilihan kayak di level 1 karyawannya yang kayak begini, level 3 karyawan kayak begini. Di level yang pertama itu sebenarnya bisa dibilang belum butuh karyawan. Si UMKM-nya. Jadi masih si owner yang jalankan sendiri bisnisnya, kan baru mulai ceritanya kan. Kalaupun butuh karyawan, biasanya dia butuhnya yang cukup, yang skill teknikalnya minim lah. Karena si owner ini masih terlibat secara langsung dalam proses bisnisnya, jadi masih bisa dia pantau secara langsung, masih bisa diawasi secara langsung. Begitu juga di level kedua sebenarnya. Belum terlalu butuh yang bagaimana karena keterlibatannya owner masih jauh. Ketika dia melangkah ke level ketiga, nah di situ baru skill kepemimpinan mungkin dibutuhkan karena owner mungkin sudah jarang lagi terlibat dengan proses operasional. Jadi butuh orang untuk koordinir kini, butuh orang untuk pastikan pelaksana ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan prosedur yang ditentukan dan seterusnya. Paham. Nah, Kak Farid tadi sudah mention sebenarnya teman-teman bahwa saya masuk kerja harus berpikir skill apa lagi yang harus saya miliki pada saat kerja di UMKM. Nah, ini kan juga jadi concern saya juga, Kak Farid. Kekurangannya kita ini yang saya temukan di karyawan juga yang baru adalah goals-nya gitu. Jadi dia masuk kerja saja, harinya tugas dan lain-lain.
Nah kalau misal kalau kita masuk ke UMKM itu, apa yang harus direncanakan Oke, kitanya? Karena yang saya kan mengakui diri saya sebagai HRD baik. Jadi kalau saya temukan karyawan yang dia tidak tahu arahnya mau bagaimana, saya yang putuskan, saya yang gambarkan harus begini. Nah kalau si karyawan itu kemudian dengar ini, apa sih yang bagusnya dia siapkan begitu ketika mereka mulai berkarir di UMKM? Oke. Mungkin perlu dipahami dulu ada perbedaan antara bekerja dan berkarir. Toh? Ya. Bekerja itu artinya melakukan satu aktivitas kerja dan mendapatkan penghasilan. Ya. Oke. Ya. Berkarir itu ada tambahannya. Berkarir itu ada rencana jangka panjangnya. Jadi kita tentukan mau jadi apa di masa yang akan datang. Misalnya Pak Asmar ini kan tertarik dengan bidang HR. Ya. HR itu masa depannya apa sih? Dua berarti masa depannya HR. Entah itu jadi konsultan HR atau jadi manajer HR. Ya. Dua itu pilihannya. Jadi kita tentukan kita mau ujungnya karir tak kemana. Misalnya kemana? Manajer atau konsultan? Konsultan. Misalnya ujungnya konsultan. Oke, kalau ujungnya konsultan, berarti tugasnya kita adalah selama karirnya kita pelajari step-step apa yang kita butuhkan untuk bisa menjadi konsultan. Kan tidak mungkin untuk jadi konsultan kita belajar rekrutmen saja. Tidak mungkin. Iya. Kecuali kita konsultan rekrutmen. Konsultan rekrutmen. Kalau kita jadi konsultan HR, artinya kita harus mempelajari semua sub bidangnya HR. Pelatihan, rekrutmen, pembentukan budaya organisasi, penggajian, dan seterusnya harus dipelajari. Jadi kembalikan lagi ke tujuan karirnya teman-teman mau kemana. Nah kalau misal kita berusaha untuk mengkonkretkan, kalau HR kan saya sih pernah pikir kalau HR mungkin arah karirnya bisa kelihatan. Oke. Kalau kayak misalnya di F&B, di awalnya jadi kru store itu masuk apa yang harus dia goalsnya itu kemana begitu. Oke. Contoh jadi barista. Iya. Berkarir itu tidak selamanya berbicara tentang berkarir ke atas. Pertumbuhan karir itu bisa juga ke samping sebenarnya. Iya. Nggak apa-apa disebut brand kah? Nggak apa-apa. Oke. Misalnya saya sebagai barista. Iya. Saya mau berkarir sebagai barista. Jenjang karirnya barista kan mungkin terbatas. Iya. Barista terus jadi kapten, mungkin jadi head bar begitu. Mungkin itu dibatasnya karirnya. Iya. Jadi dengan pilihan yang terbatas itu bisa kita tarik ke samping sebenarnya karir kita. Misalnya tahun ini jadi kak barista di UMKM. Toh 5 tahun mak jadi barista tidak naik-naik. Berarti pilihanku berikutnya adalah cari level barista di industri atau di perusahaan yang mungkin lebih besar. Misalnya tahun ini untuk jadi barista di Starbucks misalnya. Iya. Atau anggaplah Starbucks di boykot. Kita cari brand-brand nasional yang gengsinya sama dengan Starbucks gitu. Yes, bagus lagi. Oke, sorry. Main beberapa detik nih. Saya baru tahu ternyata berkarir itu ada ke atas ke samping yang baru saya tahu. Di kepala saya dari kemarin berkarir itu ke atas. Oke. Habis jadi anggaplah saya mungkin jadi barista ya. Setidaknya saya kepala toko di toko itu. Oke. Ada ke samping ternyata. Bisa ke samping. Kayaknya ini jarang yang tahu deh. Atau gimana karena saya sendiri juga. Saya lagi-lagi menyimpulkan ya. Saya baru tahu hari ini ternyata ada berkarir ke samping. Tidak, Ji. Sebenarnya ini kayaknya orang-orang pada paham, Ji. Yang kulakukan cuma menyimpulkan saja. Oh iya. Nah, kalau berarti masuk di UMKM yang harus kita lakukan adalah buat plan. Endingnya mau jadi apa begitu? Iya. Jadi kalau berkarir di UMKM biasanya akan ada 2 planning yang kita siapkan. Harusnya ada 2 planning yang kita siapkan. Yang pertama, mungkin bawa kemana kini UMKM. Nah, selama satu visi Jiki, satu tujuan Jiki, bertahan Ki, kita besarkan Ki UMKM tak, dan secara tidak langsung akan jadi besar Jiki juga dengan sendirinya. Plan yang kedua, ya tentang diri tak. Kita harus tentukan di mana ujungnya karir tak di UMKM ini atau di perusahaan ini. Sebenarnya bukan cuma di UMKM sih harus kita pikirkan karir tak, di perusahaan manapun harus kita tetap pikirkan ujungnya karir tak di perusahaan ini apa. Seperti itu mungkin. Berarti direncanakan. Kayaknya saya sebenarnya merencanakan juga kapan, tapi di kepala itu salah atau tidak itu. Tidak saya tuliskan itu. Tidak apa-apa sebenarnya. Kayak ditanya mau jadi apa, saya bilang astronot. Mau jadi astronot, mau jadi dosen, tapi di kepala tidak saya tulis. Itu tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa sih sebenarnya.
Kan sambil dicari-cari juga jalurnya ke sana lewat mana. Siapa tahu dapat jalur yang lebih oke. Nah, kita kan sudah bahas dari UMKM tadi, rumus berkarirnya bisa kita tangkap lah. Salah satunya adalah masuk, bikin goals. Iya. Ya, bikin goals. Nah, ini kita masuk ke pembahasan yang menurutku agak keresahan toh. Oke. Keresahan. Masalah yang ada di SDM UMKM itu apa Kak? Betul. Ini pembahasan yang paling meresahkan sebenarnya. Aduh, jadi yang lagi. Ya. Ini pembahasan yang paling meresahkan. Apa masalah yang kita temukan di UMKM? So, ketika saya memutuskan untuk berkarir di UMKM, saya menemukan ada beberapa fenomena yang sepertinya unik dan tidak bisa ditemukan di perusahaan-perusahaan yang lebih settle. Ya. Misalnya, yang pertama itu kita akan menemukan ada beberapa orang yang tidak profesional. Tidak profesional ini dalam artian sering menolak tugas, tidak paham jalur komunikasi, tidak paham tentang tugasnya dia seperti apa, tidak mau mendengarkan arahan. Akan ada fenomena-fenomena seperti itu. Kalau di perusahaan yang settle, ketika dia tidak mau kerjakan tugasnya, ketika dia tidak mau mengerjakan sesuatu yang diminta untuk dia kerjakan, ya kita tinggal minta dia untuk exit, atau dia tahu diri. Ya. Oh, saya tidak cocok nih dengan pekerjaan ini, saya keluar. Di UMKM tidak. Kita sering mendapat penolakan ketika kita minta mereka untuk mengerjakan tugas tertentu. Dan itu menurutku sangat mengganggu. Jadi kita yang di level strategis ini yang menciptakan perencanaan-perencanaan terhambat juga. Karena si eksekutornya ini menolak untuk melakukannya. Bisa saja kita langsung eksekusi, berhentikan mereka. Tapi lagi-lagi UMKM itu punya kecenderungan untuk sayang ke orang-orangnya. Itu yang pertama, tidak sering ketemu SDM yang tidak profesional. Itu masalah utamanya sih sebenarnya. Dan kalau langsung di-cut gimana? Susah juga di sisi perusahaan. Kalau langsung di-cut, kadang begini situasinya. Si owner ini bagaimanapun kan atasan atau owner. Yes. Kadang si owner ini merasa kalau karyawan-karyawannya punya jasa-jasa tertentu untuk membesarkan usahanya. Ya. Karena dia terjebak dalam pemikiran seperti itu, dia pelihara kini orang-orang yang sebenarnya tidak perform nih. Dia sayang kini orangnya, padahal sebenarnya tidak perform nih karena terjebak di pemahaman seperti itu. Yang kita bisa lakukan, kan kembali lagi keputusan finalnya itu selalu ada di tangannya si owner. Baik buruknya ini bisnis, dia yang akan dapat benefitnya. Yeah. Yang bisa kita lakukan cuma menyampaikan dampaknya orang ini akan menjadi seperti ini, dan kalau tidak segera di-cut akan menghasilkan dampak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mungkin begitu sih caranya untuk taktisi sih. Berarti di SDM di UMKM itu problem paling besarnya adalah profesional. Bisa dibilang begitu. Harusnya dia kerjakan ini. Iya. Dia tidak kerja, lambatlah kerja begitu. Iya. Begitu. Aduh. Kalau persoalan turnovernya, apakah itu masalah besar juga di UMKM? Atau sebenarnya tidak apa-apa lah UMKM turnovernya tinggi? Apakah turnover jadi masalah di UMKM atau tidak? Sebenarnya ada beberapa posisi yang bisa kita wajarkan ketika turnovernya tinggi. Posisi-posisi dengan tuntutan yang tinggi itu wajar tinggi turnovernya. Misal kayak sales, misal kayak kalau di industrinya kami F&B itu barista, waiters, harusnya turnovernya tinggi. Umur karirnya mereka di situ bisa dibilang pendek. Jadi tidak apa-apa sebenarnya tinggi turnovernya. Apakah itu masalah? Kan sebenarnya turnover itu tidak akan pernah menjadi masalah ketika sistemnya sudah terbangun. Artinya siapapun yang ada dalam sistem itu bisa digantikan. Yang jadi masalah dengan turnover adalah ketika kita tidak siap menghadapi turnover. Jadi yang betul-betul harus kita siapkan adalah sistemnya. Jadi siapapun yang mengisi sistem itu dengan minimum requirement seperti ini, dia siap jalankan sistemnya. Jadi sistemnya tidak mandek. Nah itu challenge yang kedua di UMKM. Kadang sistemnya tidak siap. Makanya orang-orang yang tidak profesional itu tadi tetap dipelihara. Tidak semua. Tapi banyak yang begitu. Apalagi mungkin ownernya ya tadi karena merasa buru tembudi sudah temannya saya selama 2 tahun. Betul. Sebenarnya tidak apa-apa juga jika mungkin
biarkan ada. pelihara orang-orang yang loyal sama kita. Iya. Tapi perlu di review kembali, ini orang membawa kebaikan atau sebaliknya ke perusahaan kita. Karena berteman itu harus dibedakan. Iya. Berteman secara personal, berteman di luar pekerjaan, dengan teman kerja harus dibedakan memang. Tapi kan yang saya temukan sih masih kurang kita profesional di hal begitu. Kalau kita sudah, walau kita teman di luar, Iya, ataupun gara-gara kita satu kantor kemudian akrab, ya itu akan berpengaruh ke profesionalnya. iya sering Kerja. sering Ki. Dan itu klasik Ki, di UMKM. Bahkan saya biasanya ngomong sama tim itu bahwasanya biasanya itu kita kalau akrab nih Ki, sudah kurang profesional tempat kerja. Iya. Sedikit-sedikit minta izin. Nah, itu contoh paling mudahnya akrab ini ya. Kalau kita sebagai HR begitu. Pak bisa minta izin dulu ini Pak. Padahal niatnya kita dekat adalah untuk supaya dia bisa perform begitu. Iya, supaya kita tahu keresahannya dia, Ya, kita keresahannya tahu dia. kebutuhannya, aspirasinya. Iya, Cuma kadang dimanfaatkan secara salah Ki sama ini si orangnya. iya, seperti itu. Masalah-masalah yang seperti itu sebenarnya bisa Ki dicegah dengan adanya sistem. Misal kayak perizinan, ya kita bikinkan saja. Caranya minta izin itu seperti ini, izin yang diperbolehkan itu kategorinya ini saja, ini. Di luar daripada itu, walaupun akrab Ki, walaupun saudara Ki mungkin, walaupun keluarga Ki, ya tidak bisa ditolerir. Itu saja, konsekuen bikin sistem, terus konsekuen Ki sama sistem yang kita bikin, jalankan nih sesuai apa yang kita harapkan. Apakah itu tidak jatuhnya kaku banget gitu? Nah. Izin yang dibolehkan, izin yang tidak dibolehkan. Untuk level UMKM, karena saya sih ini sebelum ketemu Paret di kepala saya itu UMKM kayak begitupun orang lain mungkin bilang wajar digampang minta izin kalau UMKM UMKM juga tuh gitu. Untuk pertanyaan kaku atau tidak, sebenarnya ini sering kak juga dapat pertanyaan begini, kenapa kaku sekali ini? Iya. Sebenarnya kaku itu adalah konsekuensi dari pertumbuhannya bisnis tak. Kalau tidak kaku ini, tidak diatur Ki, tidak dibikinkan kirilnya, bakalan jadi liar Ki ini. Orang bekerja berdasarkan preferensinya masing-masing. Oh iya. Dan kalau industri tak sudah mulai tumbuh, tidak bisa seperti itu. Bakalan kemana-mana kini prosedurnya semua kalau tidak dibakukan. Jadi pertanyaannya apakah kaku atau tidak? Jawabannya iya, bisa jadi. Apakah kaku itu buruk? Iya. Itu kan pertanyaan lain. Apakah kaku itu buruk? Bisa jadi tidak. Untuk hal-hal tertentu memang harus kaku. Misalnya prosedur kerja, ya tidak bisa ditawar. Peraturan perusahaan tidak bisa ditawar. Tapi terkait hal-hal lain bisa mungkin sedikit fleksibel, kayak cara bergaul, gaya bahasa, cara berpakaian, itu bisa jadi sesuaikan semuanya. Jadi untuk hal-hal tertentu memang perlu kaku, apalagi yang sifatnya fundamental. Berarti karyawan yang harus dipahamkan lah, kaku sekali ini, harus dibilang ada hal-hal yang memang harus kaku, kayak SOP tadi, prosedur dan lain-lain. Ada yang memang yang bisa lah diatur lah begitu, bisa dikomunikasikan seperti itu. Iya, betul. Secara tidak langsung juga dengan kita membentuk sistem, dengan kita membuat koridor-koridor kerja tertentu, orang-orang seperti ini pelan-pelan akan terfilter. Itu yang bahaya kalau dia tidak relevan sebenarnya, tapi tidak mungkin cabut. Betul. Berarti penting juga itu sebagai seorang karyawan yang berkarir di UMKM harus kita tahu diri. Kita masih relevan atau tidak ini? Dimanapun Ki berkarir harus kita tahu masih relevan Ki sama tujuan atau tidak, masih relevan dengan value atau tidak. Masih ada irisan value kita dan perusahaan. Betul. Ada memang orang yang spesialis di UMKM, jadi dia jago memang untuk besarkan UMKM. Tapi ketika UMKM-nya sudah besar, dia sudah tidak relevan. Ada orang yang seperti itu. Jago Ki bikin sistem research produk jago. Tapi ketika UMKM-nya sudah besar, sudah mulai otomatis semuanya, dia tidak relevan, dia tidak bisa jalankan ke sistem seperti itu. Jadi tidak ada salahnya juga, dia loncat ke UMKM baru yang bisa dia besarkan. Oh, berarti kayak mirip, ada pernah pelatihan saya lihat, dia memang tugasnya begitu. Jadi ada perusahaan laundry yang mau bangkrut, kemudian dia beli, dia benahi, dia beli 10 juta, dia benahi, dia jual 50 juta. Kayak begitu di. Iya, ada memang orang skillnya tuh masing-masing. Luar biasa gitu. Nah ini mungkin walaupun sebenarnya kalau teman-teman nonton dari awal ini bisa kejawab, tapi saya kan suka bertanya begitu. Bahkan sebelum saya datang ke sini, di kepala saya itu ada pertanyaan
idealnya atau masuk akalnya kita berkarir di UMKM itu berapa bulan? Walaupun sebenarnya kalau dari penjelasannya Farid ini harus tahu diri dalam artian Oke. apakah value kita sudah sama atau tidak. Tetapi mungkin Kak Farid ada jawaban begitu. Idealnya sih berapa lama kita berkarir di UMKM itu? Sebenarnya tidak ada, susah diukur berapa lamanya. Ya. Cuma yang bisa kita jadikan sebagai tolak ukur atau landasan kita cukup nih atau tidak, Mm. kita set parameternya seperti apa. Kalau saya parameter yang kutentukan misalnya mau jadikan perusahaanku sebagai market leader di Kota Makassar, misal di level itu bakalan exit Kak. Nah, Jadi tergantung. Atau opsi kedua, misalnya tidak relevan nih value yang kubawa, value pribadi yang kupunya dengan value-nya perusahaan, ya bakalan cabut Kak juga. ya. Atau yang ketiga mungkin ada tawaran dari perusahaan lain yang lebih menantang. Itu bisa jadi juga. Jadi tergantung dari kita tujuan karir tak seperti apa, goals tak mau kemana, kembali lagi ke situ selalu. Memang jelas harus gitu. Kita harus menentukan karir kita mau ke depan. Ini ada pertanyaan dari Mahatrin, kita dari bawah dulu. Oke. Tidak buang-buang waktu gitu kalau lompat ke UMKM lain tapi di posisi yang sama. Nah ini mirip tadi dengan pembahasan tak. Bagaimana Kak Farid? Tidak buang-buang waktu Ji? Sebenarnya tidak bisa disimpulkan buang-buang waktu atau tidak. Kita lihat lagi kembali tujuannya dia pindah ke perusahaan lain itu apa. Jangan sampai di satu perusahaan itu dia tidak dapat apa yang dia inginkan, atau dia mungkin merasa knowledge-nya atas posisi tertentu belum cukup. Ya. Jadi dia ke perusahaan lain untuk mencari apa yang dia tidak temukan. Tapi kalau misalnya puas sekali Miki ini di posisi tertentu dan tidak mengincar kenaikan jabatan, berarti yang dia lakukan adalah meniti karir ke samping tuh ceritanya, pindah ke perusahaan yang lebih besar. Sebenarnya enggak bisa dibilang buang-buang waktu juga sih. Meniti karir ke samping, aduh. Iya. Aduh, karir ke samping. Ada di atas tadi, Mahathir juga. Nah ini, bagaimana penerapan KPI, KPI kalau di UMKM. Kalau KPI yang dipakai kah? Jadi kalau UMKM, WKWK. Oke, sebenarnya kalau untuk Penilaian kan ada pembahasan, banyak nih. iya. Untuk pembahasan KPI dia sepertinya butuh materi tersendiri, karena cukup luas cakup. Pakai, aduh, bahaya ya. Lanjut, apa tadi? Jaringannya sudah bagus. KPI. Mulai KPI. KPI itu cukup besar dan cukup luas materinya. Jadi sepertinya dia butuh materi sendiri untuk dijelaskan. Tapi secara umum KPI itu kan salah satu instrumen penilaian kinerja saja. Yeah. Apakah KPI bisa diterapkan di UMKM atau tidak? Ya bisa. Bisa, tinggal disesuaikan mungkin skalanya, disesuaikan item-itemnya, disesuaikan targetnya dengan kebutuhannya si UMKM ini. Nah ini Kak Farid, pertanyaan bisa dibilang dua pertanyaan terakhir dari saya. Okay. Apakah ini sebenarnya kan terjadi dari tadi, ya kan tidak apa-apa kita ngobrol bertanya, dari UMKM ke perusahaan besar bagusnya atau perusahaan besar ke UMKM? Kalau dari jawabannya ke Farid kan tadi jelas nih kayaknya deh. Oke. Tergantung pilihan, kalau mau karirnya ini lebih banyak pengetahuan yang didapat. Nah. Oke. Ada satu fenomena menarik sih saya lihat belakangan ini. Jadi orang-orang yang saat ini bekerja di corporate yang settle, di level-level yang cukup tinggi, mereka pada exit terus pindah ke perusahaan-perusahaan yang statusnya UMKM. Ke situ fenomenanya. Mungkin jangan bisa sebutkan brandnya. Tapi ada beberapa yang seperti itu. Kenapa? Karena dia melihat kalau berkarir di corporate yang settle itu ada batas atasnya. Dan tidak bisa Miki tembus kini batas atasnya. Karena mungkin di level tertentu keluarganya dia yang boleh isi. Atau seperti apa kita tidak tahu culture-nya. Di UMKM ini dia bisa utak-atik, dia bisa arahkan, dia bisa tentukan strateginya mau diarahkan kemana. Dan dia merasa skillnya lebih ke situ. Kalau teman-teman punya waktu mungkin bisa jadi cari tahu apa UMKM yang saya maksud. Bahkan bukan satu perusahaan saja yang begitu fenomenanya. Ada beberapa perusahaan yang keluar dari settle corporate pindah ke perusahaan yang berkembang. Nah ini kemarin saya pernah nonton video ini, dia UMKM fried chicken. Oke. Jadi dia ini
kan dia ya UMKM kan tahu batasannya lah, dia Di mana mampu Makassar di luar. Saya nonton Oke. saya nonton dia tahu batasannya, bahwasanya mungkin kan karyawan kan mau butuh fee yang lebih Oke. atau posisi yang lebih, sementara kan itu tidak ada posisi atasnya. Jadi yang dia tekankan ke karyawannya adalah dia harus tahu kemampuan ini loh, untuk Oke. menggoreng ayam, tahu rumusnya dan lain-lain, supaya nanti kalau dia merasa stagnan di sini dia keluar buat sendiri. Oke. Nah, pertanyaan saya, nah, gimana sih caranya nih di UMKM buat karyawan kita nyaman gitu? Oke. Selain yang tadi, kalau ini kan dari perusahaan, dari karyawan yang bermasalah karena profesional. Kalau dari sisi kita perusahaan, gimana sih buat karyawan itu nyaman sama kita? Buat nyaman, begini. Jadi kenyamanan kerja itu yang perlu dipahami dulu di Ya. awalnya. Jadi kenyamanan kerja itu berkorelasi dengan produktivitas. Betul. Makanya kita bikin orang nyaman. Iya, iya. Perlu dicek lagi kembali apa definisi nyamannya si karyawan ini. Oh. Jangan sampai si karyawan ini definisikan nyaman tidak sesuai dengan konteks atau framework yang tadi kita bahas. Kenyamanan untuk meningkatkan produktivitas. Misalnya si karyawan nyaman saya kalau kerja ada jam tidur siangnya. Gimana? Ya itu kan dia salahi nih kodratnya. Iya. Dia salahi nih kodratnya kenyamanan ini. Jadi itu yang pertama harus dipenuhi dulu. Kenyamanan ini harus berhubungan secara langsung dengan produktivitas. Itu dulu mindset yang kita Nyaman, tanamkan. produktivitas. Iya. Ya, Terus bagaimana caranya supaya karyawan tak nyaman? nyaman. Jadi komponen kenyamanan kerja itu ada beberapa sebenarnya, bukan cuma gaji. Ya. Gaji itu cuma salah satu komponen, Ji. Di dalamnya ada hubungan yang baik dengan atasan mungkin, ada culture kerja mungkin, ada bahkan sekarang isunya yang lari ke kesehatan mental, work life balance mungkin, dan seterusnya. Ya, ya. Kalau kita tidak bisa penuhi salah satu aspeknya, misalnya gajinya kita tidak bisa penuhi, kita substitusi dengan komponen lain. Komponen lain. Ya seperti itu Ji, mungkin permainannya. Pun ada orang yang terfilter karena tujuan utamanya dia adalah mengejar gaji yang tinggi, ya tidak ada masalah. Kita tinggal cari orang yang sesuai dengan apa yang bisa kita sediakan, yang bisa kita barter value ceritanya. Tadi berarti kalau dia harus kita tahu bahwasanya dia itu tolok ukur atau kenyamanannya kayak gimana. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya anggaplah kita wawancara dia, misalnya ada 3 aspek, ternyata kita tahu ternyata saya tidak bisa punya aspek ini, kita maksimalkan di 2 itu saja. Betul, betul. Ya. Nah, pertanyaan terakhir Kak Farid ini. Saya kan juga niat ini. Tipis-tipis ini, pertanyaan tipis-tipis. Anggaplah saya punya mau bikin UMKM level 1, 2, 3. Bisa enggak dioperasionalkan kayak saya, apa di bagus? Contoh kayak kakak saya, toko sepatu. Itu kan bisa dibilang UMKM karena dijalankan sama kakak saya sama saya. Supaya dia membesar itu gimana Kak Farid? Oke. Jadi yang tadi kita bahas di awal, kita perlu identifikasi Ki. Ini usaha tak sudah berada di level yang mana? 1, 2, 3, 4 atau 5. Masing-masing level itu ada challenge terbesarnya apa? Dari challenge terbesar itu ada solusi-solusi konkret yang harus dia perhatikan. Misalnya di level 1 kan baru dimulai. Jadi challenge terbesarnya dia adalah menemukan market. Bikin produk yang market fit. Strategi yang bisa dia lakukan antara lain membangun branding, melakukan strategi marketing tertentu, dan seterusnya. Kalau dia sudah di level 2, berarti marketnya sudah ada. Ya. Tinggal dia pastikan proses operasionalnya itu berjalan secara efektif, secara efisien. Bagaimana caranya supaya misalnya jualannya sepatu. HPP-nya atau harga modalnya si sepatu ini bisa kita dapat harga modal terbaik. Itu yang pertama. Terus misalnya kita ambil barang di Pulau Jawa, kita carikan pengiriman yang paling murah, yang paling cepat misalnya. Terus kalau sampai di toko, kita tawarkan orang dengan cara yang lebih menarik mungkin. Clear me di masalah itu misalnya. Jalan sistemnya, ada nih marketnya, kita lanjut ke yang berikutnya. Mau scale up. Mau scale up, berikutnya itu kita tentukan. Mau scale up seperti apa? Kita besarkan ke toko yang ada sekarang kah? Atau mungkin buka cabang? Misalnya mau buka cabang. Kalau mau buka cabang,
Ya challenge yang berarti kita replikasi kini sistem yang sudah kita bakukan, kita replikasi ke cabang yang berikutnya. Mungkin seperti itu. Nah, muncul ini Kak Farid di eh, kan biasanya anggaplah saya adalah owner UMKM, tapi saya khawatir begitu untuk berkembang. Khawatir untuk berkembang itu Dalam bagaimana artian jalan maksudnya? ini yang saya tadi toko sepatu, jalan mi ada mi pembelinya, ada mi marketnya, saya tahu mi HPP yang murah, ada opsi untuk terbuka Oke. untuk membesarkan gitu, tapi saya takut itu gimana itu. Sebenarnya ketakutan itu lahir dari ketidaktahuan. Iya 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 iya. Jadi kalau misalnya takut ki, tugas tak adalah mencari tahu apa yang bikin kita takut, terus cari obatnya. Apa yang bisa redam kini ketakutan tak? Kan begitu ji, selalu manusia tuh takut sama hal-hal yang Karena tidak pasti. Iya. Sumber utamanya ketakutan itu ketidaktahuan menurutku. Jadi solusinya adalah cari tahu. Oh, iya. Paham tangkap. Iya. Oke, baik teman-teman penonton Sobat Asa, jadi kita ini bahas rumus berhasil berkat di UMKM nih. Mantap ini, bisa dinonton balik ini. Ada sebelum kita tutup, Kak Farid, ada yang mau disampaikan lagi? Ini kan sebenarnya UMKM itu klasik ji masalahnya. Iya. Berputar di situ-situ saja. Ini spesifik kita ngomong tentang pengelolaan manusianya, di Iya. spesifik di masalahnya tak putar di situ-situ saja. Jadi kurang lebih harusnya kita bisa sesuaikan solusinya atau ditahu lah apa yang mau dibikin ke depannya. Nah sekarang saya sama beberapa teman sedang coba untuk merumuskan atau menyederhanakan masalah-masalah ini yang kemudian akan saya bagikan hasilnya kepada teman-teman yang membutuhkan begitu. Kalau ada misalnya teman-teman yang tertarik untuk membangun sistem, mencari cara pengelolaan SDM, mengembangkan organisasi yang efektif untuk UMKM, kami ini sangat terbuka untuk berdiskusi. Seperti itu mungkin. Ya itu. Karena problem UMKM sama klasik di sebenarnya. UMKM A, B, C, ya pasti akan habis di masalah A ke masalah B, habis di B kembali ke A dan begitu. Dan kalau teman-teman mau tahu bagaimana cara menyelesaikannya atau dibantu, bisa dibantu sama Kakak Farid. Bolehlah kita diskusi. Bolehlah. Oke, baik. Sobat Asa, ngobrol di Teras Asa di episode 2 kita tutup. Ini bisa dinonton kembali nanti. Sampai jumpa di, saya dulu ucapkan terima kasih banyak nih Kak Farid atas waktunya di hari Minggu jam sama-sama. Jam tidur atau jam sama keluarga ini. Aman. Semoga ada obrolan yang kedua. Tentu pasti ada obrolan kedua. Ya, kita ketemu di, atau ada lagi mau disampaikan atau saya tutup nih? Boleh. Cukup nih kayaknya. Cukup nih. Oke. Kita ketemu di Teras Asa episode 3. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ini.